Tadi dari kuasa hukum pemohon sudah mengajukan bahwa untuk saksi Pak Dedi ya, Pak Dedi mau dihadirkan bersama dengan Dede. Ya. Jadi hari ini Pak Dedi maksudnya tidak usah didengarkan keterangannya. Hari ini bisa, kan jarak dari tempatnya Pak Dedi ke Dede kan paling 2 jam paling lama. Jadi masih bisa di pertengahan jam 1 atau jam 4 sore. Jadi dipastikan untuk Dede hadir hari ini. Kalau saya yakin Dede untuk kebenaran keadaan dia pasti hadir. Oke lah. Nah, Pak Dedi Ya, tujuan nanti di sini kita lihat lah ya. Dia hadir, kita periksa, tidak hadir pun ya. Berarti baik, dia tidak tapi mau. Pak Dedi setelah Dede diperiksa baru kita lanjutkan pemeriksaan Pak Berarti Dedi. Pak Dedi di luar dulu gitu. Iya. Tidak diperiksa dulu sekarang. Iya. Mohon maaf ini Pak Dedi, perjuangan hanya memang nggak ada lagi waktu kami untuk berjuang ini. Berharap Bapak bisa menggugah hati mereka untuk datang ke sini. Kalau misalnya Pradi mengatakan tidak akan hadir kalau Dede ada di sini, Kami tanyakan saya lagi siap membela kepada dia. kuasa hukum pemohon untuk Pak Dedi ya. Kecuali untuk Pak Dedi. Kalau yang lain kan pasti kita periksa hari ini, kita sumpah juga hari ini. Nah untuk Pak Dedi bagaimana? Apakah langsung kita sumpah atau bagaimana dari kuasa pemohon? Yang mulia, sebaiknya ditunggu dulu sampai Tunggu, berarti Pak Dedi di luar ya? Baik yang mulia. Ya, berarti Mohon maaf Pak Dedi. Silahkan di luar dulu. Ya. Sambil dipastikan ya, sambil dicek kembali. Kami akan tiba pukul kurang lebih setengah 10, tiba di Cirebon ya. Saya bersama dengan rombongan lawyer. Hari ini kami hanya mengimbau ya, kalau Liga Akbar hadir hanya Dede. Dede ini saya dapat kabar dia berhalangan hadir dan saya mengimbau kepada Dede untuk hadir hari ini ya. Kalaupun Pak Dedi Mulyadi hadir hari ini, tentu akan ada manfaatnya buat kita. Tapi kalau Dede tidak hadir, kami menganggap tidak menggunakan peluang untuk mencabut BAP tersebut di pengadilan ini. Gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan Pak Dedi Mulyadi bisa membawa Dede untuk hadir pada hari ini sesuai jadwal, sesuai yang dijanjikan akan hadir. Nah, jadi apabila Dede nggak hadir, sebenarnya kesaksian Pak Dedi Mulyadi kurang terlalu penting dan mungkin Pak Dedi Mulyadi tidak akan kita majukan sebagai saksi, kita cancel juga kalau memang kehadiran Dede tidak menghadir pada pengadilan hari ini. Yang kita butuhkan adalah saksi faktualnya adalah Dede yang tidak hadir pada saat persidangan dulu hanya berita acara sumpah. Itu yang penting. Kalau hanya Pak Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa yang saya mendengar dari Dede ya nggak perlu. Nah, jadi saya mendapat informasi terakhir dari Bu Titin dan sangat mendadak banget gitu. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Dedi Mulyadi jika tidak karena Pak Dedi Mulyadi adalah orang yang menemukan Dede dan saat ini dalam pengawasan Pak Dede. Jadi kita minta teman-teman pengacara dari pihak yang lain ini kita serius. Karena yang kita perjuangkan itu bukan hanya sakit, tapi 7 terpidana itu yang kita perjuangkan untuk bebas. Jadi kalau main-main seperti ini kita nganggap gak serius dan bagi kami ingat ya, novum yang utama di situ bukan hanya foto-foto visual tersebut. Saat ini kan kalau Dede ini kan dalam pengawasan Pak Dedi Mulyadi. Kemudian dibawa ke lawyer Pradi. Kalau ke Pradi aja mereka bisa hadir membuat pengakuan, kenapa ke pengadilan masih disembunyikan? Pak Dedi Mulyadi udah menyatakan setuju. Dan akan membawa Dede. Tapi hari ini Titin memohon kepada saya untuk membagi saksi, membagi Dede buat perkara PK yang lain, Liga Akbar buat perkara PK kita. Di situ saya keberatan. Kenapa saya keberatan? Karena kan ini kan menyangkut keseluruhan. Pokoknya saya hanya pengen butuh Dede yang hadir dan Pak Dedi Mulyadi. Kalau Dede nggak bisa dihadirkan, mereka sembunyikan dan tidak dibawa dari rumah Pak Dedi Mulyadi, sama aja nggak ada fungsi dan peran Dedi Mulyadi hadir di persidangan. Poinnya adalah Dede itu adalah saksi kunci yang disembunyikan oleh jaksa penuntut umum yang tidak dihadirkan di pengadilan, tetapi keterangannya
digunakan sebagai yang memperberat dan kemudian Dede ini mencabut dan menjelaskan bahwa semua keterangan itu tidak benar dan merupakan rekayasa dan arahan yang dibuat oleh Rudiana. Nah, selama pernyataan tersebut hanya digunakan di depan umum, bukan di depan pengadilan, itu sama saja berita bohong, nol, tidak ada kekuatan hukumnya. Oleh karena itu, Pak Deddy Mulyadi bukan merupakan kuasa atau mewakili, walaupun memiliki peran penting di sini. Kami tidak mau membuang-buang waktu dan menyia-nyiakan waktu untuk itu. Dan kami menghimbau kepada Pak Deddy Mulyadi, keluarkanlah itu Dede, jangan disimpan di rumah, bawa ke pengadilan. Dede kan awalnya kan waktu kami berkomunikasi dengan Pak Deddy, itu Dede harus dihadirkan. Nah, tapi hari ini mereka nggak hadirkan, ya terpaksa dengan berat hati kami tidak mengajukan Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi saksi. Saya khawatir kita akan diketawain aja, dianggap membawa saksi yang tidak ada kaitannya dengan perkara atau dengan hukum itu. Jadi kami menganggap teman-teman yang menangani atau mengawasi yang menjaga itu tidak mendukung upaya perjuangan kami gitu. Lawyer 7 terpidana lainnya tidak mau membantu menghadirkan Dede, berarti kami anggap mereka adalah orang yang egois dan sengaja mempersulit perjuangan kami gitu. Ya sudah saya ingatkan sama Bu Titin, kalau memang Pak Deddy Mulyadi kehadirannya penting, tolong hadirkan Dede. Jangan Ibu Titin yang atur. Kedua, saya minta bersalah saksi, jangan kita menunggu saksi hari ini, keterangannya tiba-tiba ada tim yang menyimpulkan, menjelaskan apa yang akan disampaikan saksi. Menurut saya, ya kita harus belajar dari pengalaman, bukan yang tidak berpengalaman baru mau belajar kalau untuk dalam persidangan, terutama menghadirkan saksi. Baik. Jadi maksud saya, kita yang bukan yang dibutuhkan lawyer yang pintar, tapi saksi yang jujur, saksi yang bisa meyakinkan hakim, dan bukan saksi yang kita ceritakan, tapi dia yang menjelaskan kembali kepada majelis, kira-kira seperti itu. Okay. Ya, karena mereka juga dadakan juga menginformasikan kepada saya ketidakhadiran Dede. Jadi dengan terpaksa saya juga menyampaikan dadakan juga bahwa ketidakhadiran Dede, karena Dede tinggalnya di rumahnya Deddy Mulyadi. Kalau misalnya Dede tidak dibawa, Pak Deddy yang muncul, manfaatnya untuk apa? Dengan keterangan Deddy Mulyadi nggak usah dibawa ke pengadilan, cukup dilihat di YouTube-nya udah kelihatan, dan dia udah membuat itu pernyataan di depan DPP Peradi. Jadi kan itu adalah informasi umum yang diketahui oleh hakim. Tanpa kita hadirkan juga di persidangan, saya rasa hakim dan hati nuraninya akan mengetahui bahwa memang ada kejadian peristiwa seperti itu. Ya mungkin mereka menganggap sepele hal itu, tapi bagi saya dan pengalaman saya beracara, yang utama itu bukan orang yang menemukan Dede, karena Dede ini memang harusnya dicari-cari dan dihadirkan, harusnya polisi atau jaksa yang menghadirkan Dede. Nah, makanya dianggap penting sekali, karena ini bisa, pernyataan ini bisa membebaskan seluruh terpidana. Cuman maksudnya kenapa dia tidak hadir hari ini, ya menjadi pertanyaan saya, kok tiba-tiba masalah membagi-bagi saksi. Pak Deddy ini harus berperan penting apabila ada Dede, kalau nggak ada Dede nggak bisa. Sidang perkara peninjauan kembali atas nama pemohon Sakata Talbin Bagja dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, hari ini adalah lanjutan persidangan dengan agenda masih bukti ya, bukti perekaman. Sudah siap bukti ya? Berarti semuanya belum, yang pemegang 5 bukti itu belum datang ya? Belum datang, nanti jam 1 tiba di sini. Oh, jam 1. Ini sambil jalan, berarti saksi fakta. Saksi fakta. Silahkan, ada berapa saksi? Rencana kami akan hadirkan 9 saksi yang mulia. Ya. Tapi sebelum kami memanggil, boleh dipersilakan memperkenalkan dan memanggil? Siapa? Ada sini, semua orang, 9 ya? orang. Ada. Gak apa-apa, sekalian kita cek nanti. Baik. Dikasih. Di sini saya sebutkan dulu sebelum kami memanggil saksi, yaitu pertama Aldi,
kemudian Selis dan Jaka, Liga Akbar, Mega dan Widi, Dedi Mulyadi, Jody Nenggolan, Mukhtar, Marwan, dan Dede. Dari 9 saksi yang kami akan hadirkan hari ini, 9 nama yang kami ajukan, kami akan memajukan 7 nama dulu, Yang Mulia. Semua dihadirkan dulu. Semua kita cek untuk identitasnya. Maksud saya, terkecuali Pak Dedi Mulyadi, kami belum bisa menghadirkan hari ini. Kami minta penjadwalan ulang karena harapan kami Pak Dedi Mulyadi bersama Dede bisa hadir di persidangan hari ini. Ini orangnya ada di sini. Ada, tapi maksudnya kepentingan lain hari. Ya. Lain hari maksudnya. Tidak, lain hari, bisa saja siang ini atau sore ini. Kami harapan karena memang si Dede ini sangat kami harapkan ya untuk kebebasan kemerdekaan semua, dan Pak Dedi ini adalah orang yang pertama mempertemukan dulu kita cek identitas dan melindungi. Dihadirin aja Pak. Ya, untuk cek identitas kan, untuk nantinya silahkan nanti. Silakan, kami persilahkan Saudara Aldi untuk maju ke depan. Ada 7 ya? 7 orang? 7. 8 yang hadir. Terima kasih Aldi. Kemudian Selis dan Jaka. Jaka dulu. Kemudian yang kami hormati Liga Akbar. Terima kasih Liga Akbar. Kemudian yang kami hormati Mega dan Widi. Yang kami hormati rekan sejawat Jody Nenggolan. Kemudian Advokat Mukhtar dan Marwan. Mukhtar, Saudara Mukhtar dan Marwan. Sesuaikan dengan jawab bersangkutan. Dan yang satu lagi Pak Dedi Mulyadi yang kami hormati.
Kalau Pak Marwan hadir, Pak. Mungkin beliau berhalangan hadir karena ada urusan yang Berapa orang saksi? Bapak 9. Iya. Saksi fakta ada 9 ya? Ya, saksi fakta ada 9 dengan catatan 1 yang mulia Pak Dedi Mulyadi. Harapan kami Pak, karena ini kan Bapak yang menemukan konstruksi cerita rekayasa ini. Tidak sempurna kami kalau tidak dihadirkan Dedi. Kita berharap Bapak bisa Dede. Karena sebenarnya tanpa kehadiran Bapak juga, Bapak adalah pejuang Jawa Barat yang mempeduli dengan hak asasi manusia seluruh warga Cirebon gitu. Artinya bukan mengurangi rasa hormat saya dengan kehadiran Bapak, tapi seandainya betul-betul seperti yang awalnya Bapak sampaikan kepada kami akan menghadirkan Dede bisa hadir di sini, tidak perlu menunda atau ada egois antara lawyer, peradi. Jadi dipastikan si Dede ini hadir atau tidak sebagai saksi fakta. Ya, karena kita nggak saling tunggu gitu. Ya, kita tidak saling tunggu. Artinya Bapak bujuklah dia, karena Bapak yang menemukan, Bapak yang bawa ke peradi gitu. Sebenarnya dengan Mau dihadirkan kapan si Dede? Ya, dipastikan dihadirkan kapan dia? Kira-kira gimana Pak Dedi? Ibu Titin selalu berkomunikasi dengan kuasa hukumnya, karena kan dari sisi aspek kehadirannya kan Dede juga kuasa hukum. Iya. Ibu Titin yang bisa berkomunikasi dengan kuasa hukum. Ya, sebenarnya Ibu Titin juga adalah orang yang membawa kasus ini ke peradi gitu, dan juga menjadi bagian dari pengacara itu. Atau begini aja ya, biar kita tidak lama kemudian tidak bersilang pendapat ya, dipastikan dulu kira-kira Dedenya ini bisa hadir kapan ya, tapi jangan terlalu jauh waktunya karena ini kan memang jadwalnya untuk saksi fakta gitu ya. Tadi dari kuasa hukum pemohon sudah mengajukan bahwa untuk saksi Pak Dedi ya, Pak Dedi mau dihadirkan bersama dengan Dede. Jadi hari ini Pak Dedi maksudnya tidak usah didengarkan keterangannya. Hari ini bisa, kan jarak dari tempatnya Pak Dedi ke Dede kan paling 2 jam paling lama. Jadi masih bisa di pertengahan jam 1 atau jam 4 sore sebenarnya. Jadi dipastikan untuk Dede hadir hari ini. Kalau saya yakin Dede untuk kebenaran keadaan dia pasti hadir. Karena Pak Dedi tujuan nanti kita lihat lah ya, dia hadir kita periksa, tidak hadir pun ya. Berarti baik, dia tidak tapi mau. Pak Dedi setelah Dede diperiksa baru kita lanjutkan pemeriksaan Pak Berarti Dedi. Pak Dedi di luar dulu gitu. Iya. Kita diperiksa dulu sekarang. Iya. Mohon maaf ini Pak Dedi, perjuangan hanya memang nggak ada lagi waktu kami untuk berjuang ini. Berharap Bapak bisa menggugah hati mereka untuk datang di sini. Kalau misalnya Peradi mengatakan tidak akan hadir kalau Dede ada di sini, kami tanyakan lagi kepada kuasa hukum pemohon untuk Pak Dedi ya. Kecuali untuk Pak Dedi, kalau yang lain kan pasti kita periksa hari ini, kita sumpah juga hari ini. Nah untuk Pak Dedi bagaimana? Apakah langsung kita sumpah atau bagaimana dari kuasa pemohon? Yang mulia, sebaiknya ditunggu dulu sampai. Tunggu, berarti Pak Dedi di luar ya? Baik yang mulia. Ya, mohon maaf Pak Dedi. Silahkan di luar dulu. Sambil dipastikan ya, sambil dicek kembali.